Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Tetap semangat belajarnya karena sebentar lagi kita akan melaksanakan PAT. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 9, subtema 2 pembelajaran kedua. Nah, di sini ada sebuah keluarga Siti. Minggu pagi Siti membantu ibu membersihkan rumah. Siti membersihkan debu yang ada pada barang-barang dalam ruang keluarga dengan hati-hati. Siti membersihkan ruang tamu dibantu adik. Banyak barang dalam ruang keluarga Siti. Ada meja, kursi, televisi, radio, dan komputer. Televisi, radio, dan komputer sengaja ayah Siti taruh di ruang keluarga. Tujuannya agar semua anggota keluarga bisa berkumpul dalam satu ruangan meskipun berbeda-beda aktivitas. Nah, saat keluarga Siti membersihkan rumah, mereka kadang-kadang sambil mendengarkan lagu-lagu dari radio. Nah, di ruang keluarga, Siti sering ditemani ayah mencari informasi dari internet melalui komputer. Sementara itu, adik didampingi ibu duduk di kursi nonton televisi. Keluarga Siti hidup rukun. Kerukunan keluarga Siti juga tampak saat bekerja sama membersihkan rumah. Nah, di sini perhatikan alat-alat elektronik yang ada di ruang keluarga Siti. Yang pertama ada televisi. Nah, televisi sebagai salah satu media elektronik, televisi mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Televisi berfungsi untuk menghibur, mendidik, dan memberikan informasi. Televisi memberikan banyak informasi bagi pemirsa. Salah satu bentuk informasi yang ditayangkan televisi adalah iklan. Dalam kehidupan sehari-hari, iklan telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pada umumnya. Televisi mempunyai banyak keunggulan dalam menyampaikan iklan. Oleh karena itu, iklan melalui televisi lebih menarik dan mempunyai nilai pesan tinggi. Televisi sebagai media audiovisual itu yang bisa dilihat dan didengar, menayangkan iklan yang dapat dilihat, didengar, dan ditunjukkan dengan teks sehingga dapat menarik perhatian masyarakat. Yang kedua ada radio. Radio hanya sama dengan televisi. Radio juga mempunyai fungsi yang sangat penting bagi masyarakat umum. Fungsi radio itu sebagai sarana penerangan, pendidikan, hiburan, sarana propaganda. Bukti bahwa radio mempunyai fungsi sebagai sarana propaganda terlihat dengan banyaknya pemasangan iklan yang memilih siaran radio sebagai sarana pemasaran iklannya. Iklan radio berupa kombinasi dari bunyi dan kata-kata, voice, dan efek suara atau sound effect. Iklan radio hanya dapat didengar, tidak dapat dilihat seperti iklan televisi. Oleh karena itu, radio terkenal sebagai media audio. Nah, lalu ada komputer. Komputer seperti televisi dan radio. Komputer juga sebagai media elektronik. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas. Komputer mampu menerima input, memproses input sesuai instruksi yang diberikan. Nah, penyimpanan perintah-perintah dan hasil penghalangnya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Ketika dihubungkan dengan layanan internet, komputer bisa menjadi sarana promosi atau iklan bisnis yang banyak perusahaan besar, pribadi, dan perusahaan yang menggunakan layanan internet di komputernya untuk mempromosikan atau mengiklankan produknya. Nah, layanan internet di komputer sebagai sarana promosi atau iklan dapat menjangkau wilayah yang sangat luas dan biayanya murah. Nah, itulah peralatan elektronik yang ada di ruangan keluarga Siti. Televisi, radio, dan layanan internet di komputer ternyata mempunyai salah satu fungsi yang sama, yaitu sebagai sarana promosi atau iklan. Oleh karena itu, ada istilah iklan elektronik. Berdasarkan media yang menyediakan iklan elektronik, televisi, radio, dan internet di komputer dapat disebut sebagai unsur iklan elektronik. Nah, masih ingatkah kamu dengan pengertian iklan elektronik? Nah, dalam menyajikan iklan elektronik harus memperhatikan beberapa unsur iklan agar menarik perhatian masyarakat. Berikut secara umum dijelaskan mengenai unsur iklan elektronik yang menarik. Yang pertama, ada perhatian atau attention. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Yang kedua, ada minat atau interest. Setelah mendapatkan perhatian, unsur iklan harus ditingkatkan menjadi minat. Apabila minat sudah ada, maka akan timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Yang ketiga, ada keinginan atau desire. Iklan hendaknya mencakup cara untuk menggerakkan keinginan konsumen. Yang keempat, ada rasa percaya diri atau conviction. Untuk mendapatkan rasa percaya diri dalam diri konsumen, sebuah iklan harus ditunjukkan berbagai kegiatan peragaan. Kegiatan peragaan diantaranya seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. Nah, yang keempat ada tindakan atau action. Tindakan merupakan tujuan akhir dari produk untuk menarik konsumen agar memberi atau menggunakan produk dan jasanya.
Nah, di sini ada tugas halaman 71 mengenai unsur-unsur iklan secara umum. Nah, sekarang cobalah sebutkan unsur-unsur iklan pada radio, televisi, internet. Nah, ini contohnya sudah Ibu tuliskan di sini. Radio yang pertama unsurnya ada perhatian, sama televisi juga, internet juga. Nah, kalian cari mana yang sesuai yang bisa masuk pada media masing-masing. Nah, selanjutnya beri penilaian terhadap iklan elektronik pada gambar. Nah, apakah iklan itu sesuai dengan unsur-unsur yang ada, sertakan pula alasan penilaianmu terhadap iklan dan kaitkan alasanmu dengan unsur-unsur iklan elektronik. Nah, yang pertama, Ibu sudah contohkan yang pertama. Ini gambar yang pertama. Nah, penilaian Ibu yaitu iklan kurang menarik karena kurang memenuhi unsur-unsur iklan elektronik yang alasannya iklan tersebut tidak menjelaskan nama dan keunggulan produk sehingga kurang menarik. Nah, di gambar ini iklan medianya tidak ada nama produknya, tidak ada keunggulannya, jadi kurang menarik, tidak sesuai dengan unsur-unsur yang telah Ibu paparkan tadi. Nah, kalian kerjakan halaman 72. Nah, ada 2 iklan elektronik. Nah, Siti dan adik selesai membersihkan ruang keluarga. Ibu dan ayah pun selesai membersihkan halaman dan lingkungan rumah. Saatnya keluarga Siti beristirahat. Siti dan keluarganya beristirahat di ruang keluarga sambil menonton televisi. Nah, sebelum menyajikan minuman, Ibu menanyakan minuman yang diinginkan ayah, Siti, dan adik. Ternyata minuman yang diinginkan ayah, Siti, dan adik, ayah ingin kopi panas, Siti ingin air putih dingin, dan adik ingin es teh. Nah, beberapa lagi dengan minuman yang diinginkan Ibu Siti. Nah, beliau menginginkan teh panas. Nah, di sini adalah minuman yang telah Ibu Siti siapkan. Nah, di sini ada air. Air terdiri atas 1 zat, yaitu air mineral saja. Nah, kalau yang ini segelas es teh dibuat Siti merupakan zat campuran heterogen, yaitu campuran teh dan air. Lalu yang ketiga ada segelas kopi. Siti pada gambar ini dibuat Siti pada gambar merupakan perpaduan 3 materi, yaitu air, gula putih, dan bubuk kopi. Nah, dalam dasar gelas tampak adanya endapan. Nah, ini termasuk campuran heterogen. Nah, lalu ada segelas teh manis, dibuat gambar merupakan perpaduan 3, yaitu air, teh, dan gula putih. Nah, dari ini campuran homogen, yang ini larut dengan sempurna, tidak ada ampasnya. Yang ini campuran heterogen, yang ini juga campuran heterogen. Nah, selanjutnya kita ke pola lantai. Pada dasarnya ada 2 pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus memberikan kesan sederhana tetapi kuat, sedangkan garis lengkung memberikan kesan lembut tetapi lemah. Yang pertama ada pola lantai vertikal atau lurus. Ciri pola lantai vertikal atau lurus, penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik. Pola lurus memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Berikut gambarnya. Ini gambarnya pola lurus. Lalu ada pola diagonal. Pada pola diagonal, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Nah, ini diagonal, bisa ke sini atau bisa ke sini. Lalu ada pola lantai garis melengkung. Pada pola lantai garis melengkung, penari membentuk garis lengkung, lantai lengkung ular, dan pola lantai angka 8. Berikut contohnya garis lengkung. Nah, ini garis lengkung. Kalau pola 8 gini kan sama lengkung. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Tugasnya hanya 2, yaitu tentang unsur-unsur iklan. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang kurang dipahami atau dimengerti, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.